Di tahap kelima, tahap terakhir. Nah, di tahap ini anak sudah bisa mengerjakan soal penjumlahan sederhana dengan tangannya sendiri. Nah, sama kayak tadi, soalnya urutkan dulu, jadi nanti anak tahu, oh saya mau ngerjain berapa soal ya hari ini. Selalu mulai dari yang gampang-gampang. Ini kan 2, 3 kecil ya, jadi harusnya gampang buat anak. Nah, sekarang anak ambil. Untuk pertama boleh guru yang kerjakan dulu ya. 7, selalu mulai dengan membaca kalimat matematikanya. 7 tambah 2 sama dengan, nah, ingat kenapa tadi di tahap keempat ini berbentuk jari, biar anak selalu ingat kalau nanti yang terakhir disebutin itu selalu jadi jari. Jadi 7 tambah 2 bikin 2. Nah, cara menjawabnya 7, 8, 9, tulis 9. 9. Terus ngambil lagi. Sekarang kita kasih anak ya. 3 tambah 3 sama dengan berapa? Bikin 3. Oke, 3, 4, 5, 6. Anak tulis 6. Biasanya kesulitannya itu pas belajar seperti ini yang menggunakan jari, guru suka ngajarin gini, simpan di kepala 3, di jari 3, atau kayak simpan di kepala 7 atau simpan di mulut 7, di jari 2. Nah, yang kayak gini biasanya untuk anak special need itu mereka bingung, karena apa itu simpan di kepala dan apa itu simpan di mulut, itu kan gak jelas ya, gak tervisualisasikan. Jadi kalau saya biasanya memang langsung aja suruh anaknya tunjuk, lihat nih, 7 tambah 2 nih, 2, 7, 8, 9. Jadi anak akan selalu ingat, oh yang pertama itu berupa angka, yang kedua itu saya jadikan jari. Lalu sampai di sini harusnya anak sudah lancar. Biasanya kesulitan selanjutnya itu kalau 2 ditambah 7. Jadi ininya angka keduanya itu menggunakan 2 tangan. Kalau tadi kan ini 1 tangan kan, jadi bisa kayak gini, 7, 8, 9. Jadi sebelum mengajarkan yang pakai 2 tangan, teman-teman anak-anak harus bisa mengerjakan ini tanpa menunjuk si angka di depan. Jadi untuk awal kan kita ngajarinnya tunjukkan 7, 8, 9, 9. Nah, sekarang dia harus bisa kayak gini, 7, 8, 9. Larang tunjuk, bilang, yuk langsung bacain aja, 7, 8, 9. Oke, jadi motor halusnya harus bagus karena mesti nutup. Sekarang kita ngajarin anaknya soal yang lebih sulit karena menggunakan 2 tangan. Anak ambil 4 tambah 7 sama dengan, anak akan ingat, oh iya yang dibikin di jari itu yang terakhir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anak tulis 11. Terus ambil lagi 2 tambah 9 sama dengan, bikin 9 di jari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ini kok jadinya 11 semua ya? Terus 5 tambah 8, bikin 8 di jari, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis 12. Nah, biasanya sampai di sini kesulitan yang dihadapin anak adalah anak sering lupa yang mana yang mau dibikin di jari. Walaupun dari awal kita udah sangat jelas kan yang dibikin di jari itu selalu yang terakhir. Nah, tapi kalau ternyata anak masih lupa juga nih, kita bisa kasih visual cue-nya seperti ini. Jadi semuanya yang di belakang dilingkarin. Jadi anak ingat, oke, ini yang dilingkarin yang dibikin di jari. Oke. Nah,
Setelah sampai di sini, tinggal diulang-ulang. Harusnya anak sudah bisa. Yeay. Apalagi ya yang kurang? Cukup kali ya. Oh iya, aku mau kasih lihat contoh-contoh yang lain, pakai materi lain buat ngajarin tadi yang menyamakan atau mengidentifikasi jari. Jadi bisa pakai kayak gini juga. Anak hitung kan, 1 2 3, 3 yang mana ini? Dengerin. 1 2 3 4 5 6, 6 yang mana? Ini bisa jadi kayak latihan-latihan biar anak ingat mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalam bentuk jari. Kalau mau sambil main juga bisa kayak gini. Jadi pakai ular tangga. Terus biasanya kan kita pakai dadu tuh. Nah, ini jangan pakai dadu tapi pakai kartu. Pakai kartu jari. Jadi kartunya pakai kartu kayak gini. Kayak kartunya gini. Sedia aja stok kayak berapa gitu, 2 set atau 3 set kartunya. Sorry, ini kertas bekas ya, jadi belakangnya nggak putih. Jadi kayak gini. Nah, jadi seumpama orangnya di sini ya, orang pertamanya ngambil 4. 1 2 3 4. Terus giliran orang keduanya, giliran kamu 1 gitu. Terus cewek lagi 7. 1 2 3 4 5 6 7 kayak gitu selanjutnya. Jadi kayak ngajarin anak tuh nggak mesti bener-bener kayak duduk di meja dan belajar dengan serius. Latihan generalisasinya itu kita bisa pakai sambil main. Atau biasanya aku suka pakainya kayak di tangga. Kalau rumahnya punya tangga, jadi kayak gini juga, ditutup kartunya. Terus siapa yang duluan nyampe di tangga, dia kayak 2, nah terus dia naik 1 2. Terus tapi ini mesti dipegang sama si gurunya ya. Jadi gurunya atau mamanya ngasih gini, yuk kamu cabut 2, terus naik 1 2. Kalau ada kakaknya, jadi kakaknya sama adanya yang main, mamanya yang jadi juru pegang kartu. Nah, mainnya gimana lagi ya, bisa ya. Atau bisa yang kayak tadi, yang di tahap kedua itu kan, tahap ketiga kita minta anak untuk bikin jari kan, bikin jarinya berapa. Nah, itu juga bisa pakai cara bermain ganti-gantian. Ini angkanya tutup. Terus oke, ini pro-pronya karena di sini nggak ada orang lain, nggak ada anak-anak, jadi kita ceritanya ya, ini ceritanya si mami, ini ceritanya si anak. Nah, mamanya ngambil 7, nah mamanya bikin di tangannya 7, ayo sekarang giliran kamu, anaknya ambil 6, dia bikin di tangannya 6 gitu. Jadi mainnya bisa kayak gitu. Oke, jadi coba kita lihat aja di rumahnya ada apa aja, main pakai jari biar makin lancar. Yeay.